Perkenalkan, nama saya Ahmad Harun dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia dari PPT teman kita Kurnia Ansar dan Janat Numawa. Pertama, pengertian sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia itu? Menurut Dr. Andes Melayu, SP Hasibuan pada tahun 1990, perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuannya. Jadi, perencanaan sumber daya manusia itu kita merencanakan tenaga kerja sebuah perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Oke, kita masuk pada tujuan perencanaan sumber daya manusia. Apa sih tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini? Selain dari sesuai dengan pengertiannya tadi, untuk mendapatkan tenaga kerja yang dapat bekerja secara efektif dan efisien. Nah, tujuannya yang pertama untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerja ada yang mengerjakannya. Jadi setiap pekerjaan itu ada yang mengerjakan. Kalau dilihat dari poin kedua. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Jadi tidak ada yang katanya saya kerjakan ini terus sekalinya ada juga yang mengerjakan, untuk menghindari hal seperti itu ya. Nah, untuk keempat, untuk memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atau dalam kurun RIS sehingga produktivitas kerja meningkat. Kelima, untuk menghindari kekurangan dan kelebihan karya. Seperti itu ya tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Nah, adapun metode informasi dan peramalan sumber daya manusia. Yang pertama, metode ilmiah. Yang kedua, metode non ilmiah. Nah, informasi SDM, perencanaan SDM baru dapat dilakukan dengan baik dan benar jika informasi tentang job analisis dan organisasi situasi persediaan tenaga kerja diperoleh. Nah, peramalan SDM yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya. Peramalan biasanya untuk masa 5 tahun yang akan datang ya. Apabila ramalan-ramalannya mendekati kebenaran, rencana itu baik dan benar karena ia dapat membaca situasi masa yang akan datang dengan baik. Oke. Masuk pada prosedur perencanaan dan rencana SDM. Prosedur perencanaan SDM. Pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan ya. Kedua, mengumpulkan dana dan informasi tentang SDM, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Keempat, menetapkan beberapa alternatif. Kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang menjadi rencana. Yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Nah, rencana SDM, ada 5 rencana SDM teman-teman yang harus kita ketahui. Yang pertama, rencana harus menyeluruh, jelas, dan mudah dipahami oleh para karyawan. Yang kedua, job deskripsi. Setiap personil jelas dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja. 3, kualitas dan kuantitas serta penetapan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keempat, rencana harus secara jelas menetapkan hubungan kerja, saluran perintah, dan tanggung jawab. Kelima, rencana harus fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi tujuan, pedoman, dan pola dasarnya tetap. Nah, kita masuk pada kendala-kendala perencanaan SDM. Jadi ada juga kendala-kendalanya ya guys ya. Adapun kendala-kendala dalam perencanaan sumber daya manusia, yang pertama, standar kemampuan SDM manusia atau makhluk hidup itu sendiri, situasi SDM-nya bagaimana, dan yang terakhir itu kebijakan perburuhan pemerintah. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia.
Jadi perencanaan sumber daya manusia ini adalah kegiatan yang terorganisir untuk menempatkan seseorang pada bidang-bidang yang mereka tekuni. Kalau secara kesimpulan itu yang saya tangkap ya teman-teman. Jadi perencanaan SDM ini tak lepas dari efektivitas dan efisiensi yang kita butuhkan dalam sebuah perusahaan. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.